sama komunitas. Ya, jadi apa sih masalah imunohematologi yang ada di komunitas kita yang masih belum terselesaikan sampai saat ini, gitu kan? Nah, di sini peran kalian ya sebagai dokter umum itu apa aja, ya, terutama pada kasus-kasus yang cukup banyak prevalensinya di masyarakat. Ya. Oke, langsung saja. Ya, jadi yang pertama ya, kenapa salah satu skenario tutorial Anda itu salah satunya kan keganasan ya. Keganasan hematologi ya, yang paling sering saya temui ya, saya sendiri temui pribadi ya, walaupun secara epidemiologi juga ternyata benar gitu ya, itu adalah sebuah akut lymphoblastic leukemia. Ini paling sering ya ditemui ya, akut lymphoblastic leukemia. Dan dia itu childhood ya, paling banyak. Besok nanti kalau kalian koas ya, masuk ke wardi seperti itu, kalian tuh ketemu pasien ini tuh banyak gejala. Tiap hari itu pasti melakukan bone marrow puncture ya, itu diagnosanya acute lymphoblastic leukemia ya. Ini adalah keganasannya. Nah, so peran kalian apa nih? Peran kalian ya tentu saja ya, AML itu kan sebuah keganasan hematologi atau cancer. Kalian memiliki peran preventif susah ya kalau untuk leukemia, tapi kalian bisa promotif untuk screening ya. Jadi peran yang kalian lakukan dalam menghadapi ya insiden dan mortalitas ALL ini, karena ALL ini semakin, kalau di luar negeri ya, apalagi dengan modalitas yang cukup tinggi ya, modalitas yang cukup ya, mereka pemeriksaannya lebih canggih, kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu lebih molekuler, itu mereka bahkan bisa mentarget bahwa terapinya itu menurunkan prosentase blastnya itu sangat minimal seperti itu. Nah, itu yang kita masih belum punya. Oleh karena itu untuk promotif kita adalah meningkatkan kewaspadaan alias screening ya, dalam menghadapi kasus AML. Dan ini aku tanya ya, kalian sudah hampir terakhir ya di blog ini. Kalau kalian curiga keganasan hematologi, ini sering pada anak ya, saya bilang, apa gejala klinisnya di? Yang pertama adalah kalian ketemu apa? Ayo. Materi pertama kita, maksudnya materi kita tuh mostly apa toh? Anemia. Ya, jadi yang pertama kalian harus waspadai itu adalah anemia, apalagi anak kecil anemia. Walaupun ya, sebelum kalian mikir keganasan, jangan overthinking dulu ya, kalian ya. Itu kalian harus menjadikan anemia kompetensi 4 kalian, yaitu defisiensi besi. Ya, anak itu juga sering ya anemia defisiensi besi. Hubungannya apa? Ya masalah nutrisi. Tapi ternyata salah satunya kalau misalnya berkepanjangan itu adalah acute lymphoblastic leukemia. Jadi anak-anak ALL itu cenderung lemah, letih, lesu, mulai nggak mau bermain dengan ceria sesuai dengan temannya ya. Nah, kemudian yang kedua apa deh? Karena leukemia itu ditandai dengan peningkatan sel blast. Ya, blast itu adalah jenis darah yang mana? Eritrosit, leukosit, atau trombosit? Leukosit, ya. Oleh karena itu, karena ada peningkatan salah satu lineage, dia akan menekan yang lain, salah satunya anemi, yang satunya lagi berarti kamu ketemu trombositopenia ya. Jadi pada ALL ini akan sering kalian ketemu bisitopeni ya, B
2 sitopeni berarti ada kekurangan 2 besar ya. Dan tidak trombosit. Walaupun dia masih berfungsi. bisa saja kamu ketemunya pansitopeni. Pansitopeni apa deh? Seluruhnya turun ya. Jadi ALL itu bisa bisitopeni, bisa pansitopeni. Nah, sebelum tahu labnya yang pansito itu, pasti kan kalian harus curiga kalau tadi anemi gejalanya adalah demam multiple ya. L. Kalau trombositopeni D, ayo, ini kan dirangkum dari seluruh ini. Kamu akan ketemu gangguan koagulasi. Gangguan koagulasi ada apa saja, Dek? Nah, ada 2. Apa ada yang bisa? Sudah diverifikasi gangguan koagulasi. Bleeding dan trombosis ya. Maka kalau trombositopeni kira-kira yang bleeding apa yang trombosis? Bleeding. Yang bleeding ya. Keluhan yang paling sering itu bleeding. Mimisan, gusi berdarah ya, melena ya, macam-macam peteki ya, emar. Jadi kalau kamu ketemu yang seperti itu kalian harus curiga apa dengan ini ya. Ini ya, jadi insidennya cukup gede ya, 4 dari 100.000 anak ya. Higher in males ya, kemudian mortality-nya cukup besar ya, 0 sampai 5 seperti itu ya, case fatality rate-nya 3,8. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita ya. Ketika kalian ketemu tanda dan gejala seperti itu, kalian harus pikir. Maka pemeriksaan screeningnya dengan menggunakan, ketika kamu ketemu pasien seperti ini, screening untuk tahu oh ini arahnya ini, berarti kamu meminta pemeriksaan laboratorium, darah lengkap dan gambaran darah tepi ya. Jadi jangan lupa ya, kalau kamu ketemu seperti ini, kalian minta darah lengkap dan gambaran darah tepi ya. Ini ya, itu untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Kalau apa tuh pemeriksaan fisik ya jelas ya. Leukositnya tinggi, tapi leukositnya adalah sel blast. Sel blast itu sel muda. Oleh karena itu sel muda itu mesti belum bisa melakukan hal yang semestinya leukosit bisa gitu ya. Maka akan terjadi gangguan imunitas, biasanya terjadi demam ya, demam tinggi, apalagi kalau limfoblastik leukemia maka akan terjadi yang namanya neutropenia. Makin ya, limfositnya tinggi, makin limfoblastik leukemia, limfositnya tinggi, maka dia akan terjadi neutropenia, dia akan mengalami trombositopeninya bikin dia bleeding ya. Kemudian ada pooling ya, pooling sel-sel infiltrasi dari sel-sel blast ke organ, akibatnya menjadi organomegaly. Makanya setiap ada anemi itu selalu ya periksa hepatosplenum ya. Begitu juga infiltrasi ke limfonodi itu ya. Jadi harusnya kalian sudah bisa ya mengharap ya ketika kamu mengetahui ada pasien anemia, kemudian kalian curiga ya dari analisisnya curiga karena itu pemeriksaan fisiknya mendukung ya, ada limfadenopatis, splenomegaly kayak gini, kalian harus bisa mensuspek itu sebuah keganasan hematologi. Itu ya, jadi peran kamu di situ. Dan itu harus cepat ya. Kenapa? Kondisi-kondisi akut dari leukemia itu membuat leukositnya sangat-sangat tinggi dan mortalitasnya sangat-sangat tinggi karena akan terjadi yang namanya komplikasi tumor lysis syndrome ya. Oleh karena itu case fatality rate-nya tinggi ya. Apa itu tumor lysis syndrome?
dengan kadar leukosit yang sangat tinggi ratusan ribu, maka dia bisa terjadi lisis ya dari sel-sel darah, dan itu akan menimbulkan komplikasi jantung, ginjal, elektrolit dan macam-macam, dan akhirnya menyebabkan kematian ya. Jadi kondisi akut ini bukan untuk kalian hari ini. Jadi kalau ketemu pasien malah langsung periksa anaknya itu, buat lihat leukositnya kok 100.000 lebih ya, 50.000 lebih ke atas ya, maka kalian harus segera refer ke rumah sakit ya. Ingat ya, karena ini adalah sebuah kegawatan darurat. Kamu bisa preventif ya kegawatan yang terjadi dengan segera merujuk pasien ke rumah sakit. Itu ya. Ini ya, jadi gambarannya adalah tadi saya bilang bisa bisitopenia ya, bisa pansitopenia. Ini khas ya di ALL ya. Jadi kalian ketemu bisito atau pansito ya. Kemudian kalian akan ketemu limfositosis ya, dengan peningkatan erosi itu adalah large unidentified atau unstained cell. Seperti itu. Sel besar tapi belum bisa diidentifikasi ya. Ternyata dari gambaran darah tepi kalian ketemu seperti ini, isinya blast ya. Kemarin kalian udah lihat ya, blast itu seperti apa. Itu ALL. Kasus kedua di bidang imunohematologi adalah HIV ya. HIV ini kasusnya makin lama makin memprihatinkan jadi saya bilang. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena makin banyak yang kena dan makin random yang kena ya. Saya nggak tahu dapatnya gimana. Ini bahkan ya, ini tahun 2023 saya belum update lagi ya, mungkin akan lebih tinggi ya. Ternyata banyak ibu rumah tangga, kalau mikir itu kan ibu rumah tangga di rumah aja ya, itu ternyata dia banyak yang mendapati HIV. Itu kalian curiganya kemana? Suaminya ya, bisa suaminya atau ya ibunya sendiri ya. Jadi jangan sepenuhnya juga salah keduanya. Ketika kalian mendapatkan suatu infeksi menular seksual ataupun HIV seperti ini, kalian jangan melihat salah satu sisi dan kalian jangan just menjadi hakim ya pernikahan. Kalian harus memposisikan diri sebagai yang gitu ya. Nah, bahaya kenapa dia? Karena ibu rumah tangga ini calon ibu ya, dari calon ibu, sehingga dia punya peluang untuk mentransmisikan HIV ke keturunannya ya. Oleh karena itu, deteksi ibu hamil dengan tes HIV itu harusnya tinggi cakupannya. Kita selalu berbondong-bondong ya. Jadi objin kalau baik ya, misalnya kalian periksa objin besok ya, kalau sudah menikah seperti itu pasti langsung screening semuanya ya. HIV, kemudian sifilis dan macam-macam ya. Tujuannya apa? Ya untuk mencegah transmisi secara plasenta ya. Harapannya anaknya juga tidak tertular HIV. Apakah ibu yang HIV positif pasti anaknya HIV positif kalau dia hamil? Ayo kalian mulai sadar dokter. Kamu nak ditanya ya, jawab ibunya HIV positif ya. Anaknya apakah pasti HIV positif? Dia sedang mengandung. Ada yang bisa? Ayo. Gak pernah baca searching berita atau apa? Belum tentu ya, belum tentu. Kenapa ya? Sebenarnya kalian bisa menekan transmisinya ketika dia diterapi dengan baik ya. Itu sangat tergantung kadar viral si ibu, dia di tahap apa. Ketika dia menggunakan ARV ya, ini
5% ARV, maka transmisinya akan semakin kecil deh. Jadi harapannya ibu-ibu hamil ini dicek HIV, kalau benar HIV maka segera diterapi supaya nggak nurunin ya secara vertikal ke anak. Itu ya. Jadi ini tugasmu untuk mengingatkan para ibu hamil, kalian harus promotif ya untuk cek HIV. Nah, kasus HIV ini tahun 2023 ya, ini saya belum update lagi. 25 sampai 49 tahun ya. Kalian ini umur berapa? Kalian tuh Gen Z nggak ya? Umur berapa sih kalian? 19, 20, 16, 20 ya. Oke. Nah, 20 ini urutan kedua ya. Saya tuh sering dapat ya pasien juga datang itu masih kinyis-kinyis gitu. Ternyata HIV-nya positif itu ya banyak ya. So kalian yang muda-muda, please gak usah aneh-aneh. Kalian masa depannya masih panjang ya. Jangan rusak masa depanmu dengan mendapatkan virus yang bisa menghancurkan hidupmu dan keluarga. Gitu ya. Jadi ini adalah awalan deh untuk menjadi ini ya. Kenapa HIV itu kamu nggak bakal sadar sampai beberapa tahun ya. Kamu akan sadarnya, akan timbul gejalanya ya di daerah ini ya. Sehingga prevalensi paling tinggi adalah di usia produktif gitu ya. Nah ini ya program nasional ya dan strategi global itu adalah 95-95-95. Maksudnya gimana? 95% aware of their HIV status, 95% itu diterapi, dan 95% finally suppress. Ya, di sini ada peran masing-masing maksudnya. 95% aware of their HIV status. Siapa yang di sini sudah pernah screening HIV? Sebenarnya gampang deh, saya sekali lagi mengingatkan kalian itu screening HIV itu paling gampang adalah kamu ikut donor darah. Dan ya silakan kalau donor darah kemudian darah kalian aman ya, kalian nggak dihubungi dan kalian besok donor darah lagi nggak di reject, it's mean HIV-mu pasti insya Allah negatif ya. Setidaknya itu. Jadi aware of the status, terutama pada populasi beresiko. Siapa aja populasi beresiko? Nanti ya, sini next slide ya. Kemudian 95% on HIV treatment ya. Kalau sudah positif, kalian supporting ya dengan supaya mereka itu mengambil ARV seumur hidupnya ya. Jadi bukan akhir dari segalanya. Banyak kok pasien HIV yang sampai sekarang ini yang Muadi ya, itu masih oke-oke saja, tapi dia udah ARV 10 tahun ya. Kenapa? Dengan HIV treatment seperti ini yang kalian promote di sini, ini tempat kalian di sini ya, promote di dua ini, maka 95 finally suppress, nggak hilang deh, cuma suppress ya. Kelihatan deh dari pemeriksaan laboratoriumnya ya, orang yang taat itu pasti HIV RNA-nya negatif deh, CD4-nya bagus ya. Jadi kalau kalian nggak taat, nggak mempromot untuk taat menggunakan ARV, maka ini nggak bisa tersupresi ya, viralnya itu nggak bisa tersupresi ya. Kalau di Indonesia 90 ODP mengetahui status sudah memperoleh ARV, 75% diperiksa bukan virusnya ya. Ini bagiannya lab, yang kedua ini adalah promosi kalian ya ke para siapa saja yang mengalami ya. Jadi program pencegahannya adalah penjangkauan siapa saja yang beresiko, kemudian mengadakan rujukan tes HIV ya, dan pemeriksaan infeksi menular. Populasinya ini
PSP tahu? Bukan PlayStation Portable ya. Apa? PSP itu apa? Pria suka pria, perempuan suka perempuan. LSL lagi suka ya. Ingat ya, dominasi deh. Saya bilang nih, saya nggak nakut-nakutin, nggak apa-apa ya. Jadi kalau di Muardi itu terus saya periksa ya, HIV-nya positif kayak gitu, itu tampaknya itu orangnya bersih, ganteng, putih, tinggi, seperti itu. Kenapa? Bukan, saya bukan membranding ya, cuma rata-rata seperti itu. Jadi ternyata memang setelah diteliti itu memang populasi penyumbang paling banyak itu tahun ini ya, PSP dan LSL ya. So ya, adik-adik harus mencegah. Pengasuh apa? Pengguna narkoba suntik ya, pengguna narkoba suntik ya. Jadi itu, dan yang terkait adalah transgender. Ini biasanya populasi baria ya. Jadi ini harus kalian jangkau ya untuk memeriksa HIV. Ini ya, jangkauan pada populasi uji ternyata masih rendah ya, terutama yang ini ya, seperti ini. Kalau termasuk sih mungkin sekarang masalahnya macam-macam ini. LSL sama PSP ini yang menjadi apa, lagi marak. Itu kemarin yang di Jakarta ya, ada anak Jakarta di sini ya, itu yang nyewa hotel kemudian mereka pesta ya. Itu harusnya di screening ya, HIV-nya itu gimana. Oke. Ini ya, jadi selain pada populasi kunci, kita juga pada non kunci. Siapa? Ibu hamil itu kasihan ya, sebagai penerima apa sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka tidak lakukan. Jadi kasihan para perempuan ini, kasihan ya. Jadi saya. Kemudian pasien TB. Oh iya, orang HIV itu sering dengan infeksi oportunistik. Paling sering apa? Di TB. Jadi biasanya orang TB itu selain di screening HIV ya. Tuh, kemudian pasien PIMS ya, infeksi menular seksual dan lain-lain ya. Jadi kalau ada yang sifilis ya, ternyata positif sifilis seperti itu, silahkan HIV-nya dicek. Ini ya, jadi macam-macam. Bahkan sekarang ada tes HIV mandiri ya. Kalau kalian malu gitu ya, mungkin bisa cari gitu ya, HIV seperti itu. Cuma ya hati-hati ya, pemeriksaan kayak gini kalau sendiri kalian lakukan, kalian tidak tahu ilmunya, takutnya apa? False negatif. Kalian salah melakukan bisa false negatif. Ini ya, jadi deh, kalau kalian periksa hanya satu kali dan HIV-nya positif dengan satu jenis pemeriksaan, itu belum tentu HIV-nya positif ya. Kita mendiagnosis HIV itu harus dengan ketiga-tiga reagen, yakni A1, A2, A3-nya itu adalah positif. Ya, jadi ini ya, kalau misalnya tes cepat pertama asalnya hasilnya positif, ya, itu belum langsung ke mana ya, HIV positif, enggak, tapi harus dilanjut ke tes kedua. Ya, tes kedua, kalau hasil tesnya positif, maka dilanjut tes ketiga. Ternyata positif, ya, maka HIV positif. Jadi 3 kali periksa.
ya. Jadi dunia belum berakhir lah kalau misalnya hanya positif di salah satu. Nah, kalau ada dua yang positif D, apa yang dipikirkan? Indeterminate. Itu tergantung pasienmu. Pasienmu itu beresiko tinggi atau tidak. Tadi PSP, LSL, penasut, ya, varian, transgender. Kalau iya, ulang, ya, ulang pemeriksaan kapan? Bisa 3, 6, 12. Ya. Tuh. Tapi kalau ternyata negatif, diulang lagi hanya salah satu positif, kemudian diulang ternyata negatif, tetap HIV negatif. Gitu ya. Jadi orang yang didiagnosis HIV positif itu belum tidak boleh hanya dari satu saja pemeriksaan. Nah, kemudian triple eliminasi ya tadi ibu hamil ini kan banyak sedihnya ya kan, maksudnya udah lebih lain ya seperti itu, plus tambahan infeksi menular ini bisa diperiksakan ya. Jadi dari Permenkes kita itu juga sudah memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan deteksi HIV, sifilis dan hepatitis B ya. Karena ini udah program, jadi ini harusnya bisa dilaksanakan. Ya, screening bagi setiap perempuan usia subur datang ke KIAKP terhadap HIV, IMS dan hepatitis B ya. Apabila terdapat faktor resiko dan gejala di lingkungan tes ya. Kemudian pada kunjungan pertama layanan prenatal sama gejala terutama yang belum pernah dilakukan tes ya. Jadi intinya memberikan kesempatan ya bagi para ibu hamil untuk mendapatkan screening ketika tes triple eliminasi. Ibu hamil dengan hepatitis B, ibu hamil dengan sifilis dan ibu hamil dengan HIV mendapat pengobatan dan pada prinsipnya dapat melahirkan di FKPP ya, bila tidak memenuhi syarat ya. Kemudian dirujuk juga kalau ada indikasi ya. Kemudian ibu HIV tanpa pengobatan lagi, kalau sudah terdiagnosis HIV kemudian ibunya hamil, yaitu kalian harus meyakinkan bahwa pengobatan HIV-nya itu sesuai standar dengan harapan tadi ya viralnya itu, virusnya itu tersupresi, akibatnya tidak menularkan ke anaknya. Nih. Kemudian bayi lahir dari ibu dengan HIV dan anak mendapatkan pemeriksaan dan terapi ya. Kemudian bayi yang lahir dengan ibu hepatitis B ya, tujuannya apa? Screening hepatitis B supaya dapat HB0 dan HB tinggi kurang dari 24 jam ya. Jadi walaupun ibunya hepatitis B, anaknya bisa enggak ya. Kenapa? Dikasih vaksinasi ya, karena tahu sebelumnya ibunya hepatitis B ya, seperti itu. Dia bisa bebas hepatitis B dengan memberikan imunoglobulin. Ini ya. Jadi tes HIV ya, kalau negatif ya, kemudian tes ulang 2 minggu kemudian negatif ya, nyatakan negatif, maka apa yang kalian lakukan ya, jelaskan arti negatif ya, ajak pasangan untuk tes dan tes ulang bila pasien beresiko. Tadi saya bilang negatif pun semuanya itu belum tentu benar-benar pure negatif. Jangan-jangan dia ada faktor resiko. Faktor resiko itu tadi ya, populasi kunci itu ya, atau misalnya berhubungan yang beresiko ya. Kadang nggak PSP, nggak SL, tapi suka jejer ya, jejer itu juga ya. IMS. Oke, lah kalau positif ya, apa yang dilakukan? Tindakan diagnosis, jelaskan arti positif, berikan konseling ya. Kemudian tentukan stadiumnya ya, stadium klinis 1-2 obati ARV dan dampingi. Tapi kalau sudah 3-4 ya, rujuk dan didampingi ya. Ini biasanya berdasarkan infeksi oportunistik dan CD4-nya. Jadi staging HIV itu dengan CD4-nya dan infeksi oportunistiknya. Kemudian tapis juga TB, IMS lainnya, dan ajak pasangan. Jadi kunci dari HIV itu adalah ajak pasangan kalian juga untuk periksa.
Ini ya untuk pasal tes bagi ibu hamil, konseling bagi perempuan hamil dengan HIV reaktif juga harus mengikuti rencana persalinan. Ya, jadi harus ngomong deh tujuannya ya biar kalian aman dan kalian mau membantu melahirkan. Dia nggak tahu HIV-nya positif, hepatitis B-nya positif atau tidak ya. Jadi rencana persalinan, penggunaan antiretroviral, dukungan gizi yang memadai, ya, pemberian ARV pada bayi segera setelah lahir, ya, rencana tes HIV pada bayi. Jadi bayi pun ya setelah walaupun ibunya sudah ARV maka dia akan dicek juga tes HIV setelah usia 18 bulan. Loh dok, kenapa kok 18 bulan? Kenapa kok 1,5 tahun? Ya, karena tujuannya adalah supaya sudah terlihat nanti bodinya dan tes HIV bagi pasangannya. Ini untuk yang sifilis ya, namanya pemeriksaannya adalah RPR ya atau VDRL ya. Kalau misalnya reaktif ya, maka kita harus melihat titernya ya. Jadi kalau titernya itu titer yang rendah seperti itu, maka kita merupakan yang lanjut seperti itu. Sedangkan kalau misalnya titernya itu lebih dari 1:8, ini adalah yang aktif ya, yang awal banget adalah intinya semua harus diterapi ya. Kalau non reaktif tapi beresiko, sekali lagi setiap ada yang non reaktif tapi beresiko maka ulangi RPR dan TB. Hepatitis B sama ya. Jadi kalau alat mencegah juga hepatitis B selama kehamilan, kalau HBsAg-nya reaktif ya, rujuk ya ditetapkan status hepatitis B-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya tidak ada masalah itu bisa lanjut ke FKTP. Kemudian yang perlu dicatat adalah bayinya harus diberikan tadi vaksinasi HB0 dan HBIG kurang dari 24 jam gitu ya. Kemudian anemia defisiensi besi ya, ini merupakan kasus juga ya pada ibu hamil, banyak sekali. Terus itu prevalensinya itu bahkan 48,9. Berarti dari 10 wanita hamil ternyata 5-nya ya, mau 5 sepertinya, hampir 5-nya, hampir separuhnya itu dia anemia defisiensi besi. Mungkin karena itu ya, cewek-cewek sekarang tuh itu ya makannya itu terlalu diet kali ya, supaya nggak gemuk gitu ya. Kalau udah punya dan hamil seperti itu sebenarnya kalian harus pikir ya, yang suka sayur ya harus paksa makan sayur ya, macam-macam. Ini ya ada resikonya ya, dek. Orang ADB pada ibu hamil ada resiko. Screeningnya gimana dek kalau ADB? Periksa darah lengkap, didapatkan anemia, hipotrofik mikrositik itu tak. Ayo, kalau orang defisiensi besi, gambaran darah tingginya akan ditemukan sel serutu, maka ukurannya akan bervariasi alias anisositosis. Maka yang tinggi apa dek? RDW ya, RDW-nya tinggi ya. Jadi kamu screeningnya itu, yo anemia itu mikro, RDW-nya tinggi ya. Kamu juga defisiensi besi. Karena efeknya ini ya, macam-macam saat kehamilan, saat fase salin, resiko plasenta, resiko janin dan anak, macam-macam ya. Silakan dibaca sendiri. Jadi defisiensi besi ini banyak efeknya. Ini ya. Saran lanjutannya apa sih? Ya, yang periksa profil besi. Harapannya adalah ferritinnya turun. Ferritin merupakan cadangan besi ya. Kalau turun berarti menandakan dia defisiensi besi ya. Kemudian sel airnya juga jelas turun, RDW-nya meningkat, HB-nya rendah, hipomikro ya. Ini adalah saturasi transferin ya.
Ya, jadi kalau kamu ketemu anemia pada kehamilan, ya, mikrositik hipokromik, maka kalian periksa profil besi. Status besi rendah ditandai dengan ferritin yang rendah, sering besi yang rendah, dan total iron binding capacity yang meningkat. Maka ini adalah anemia defisiensi besi. Ya. Nah, kalau status besinya normal, kalian bisa periksa CRP, ya. Tujuannya adalah untuk suspek anemia penyakit kronis, ya. Atasi infeksi, kalau misalnya infeksinya hilang, jangan periksa status besi kembali, ya. Kalau masih rendah, berarti ini adalah anemia defisiensi besi. Yang selanjutnya penyakit yang menjadi masalah adalah talasemi. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam sabuk talasemi, ya. Makanya kalian harus screening talasemi, ya. Caranya gimana? Ya, periksa darah lengkapnya, ya. Kalian bisa lihat HB-nya rendah, MCV dan MCH-nya turun, ya. Anemia hipomikro, ya, mulai. Bahkan kalau misalnya kalian treat, ya, alias karier seperti itu, kadang nggak anemik, tapi indeks eritrositmu sudah hipomikro. Itu hati-hati ya kalau temennya kayak gitu, ya. Tapi kalian mungkin saja pembawa, pertama yang cewek-cewek, ya, itu adalah pembawa silent carrier dari talasemi. Ya. Kenapa kok menjadi problem besar? Karena harus transfusi seumur hidup. Kalian tahu satu kantong transfusi itu harganya berapa? Ya, itu bisa 850-an seperti itu satu kantong darah, ya. Nah, ini bisa seumur hidup, ya, seperti itu. Semakin berat talaseminya, maka kantong darah yang diminta akan semakin banyak. Dan pemberian transfusi ini juga tidak tidak langsung menyembuhkan. Dia hanya memberikan kesembuhan sementara, ya, seperti itu. Jadi cuma HB-nya biar normal aja, biar tidak mati langsung, ya. Ini, ya, ini kasihan, ya, nanti dulu, ya. Ini saya lupa ini gitu berapa. Itu dua anaknya semua talasemi, ya. Dua anaknya talasemi, ternyata mereka dua-duanya pasangan suami istri itu karier talasemi. Wahai adik-adik, ada yang udah menikah belum, ya? Masa belum udah menikah? Tapi ya mungkin ada yang kalian tuh jangan cinta buta, ya. Biasanya seumur kalian tuh masih cinta-cinta buta, ya. Wah, cintaku hanya kepada. Kalian tahu nggak apa statement mereka berdua setelah itu? Kalau ada yang kami tahu dulu, ya, maksudnya kami itu sesama karier, ya, intinya dia nggak mau menikah karena ngefeknya ke anaknya, ya. Jadi yang mau yang punya pacar, ya, cek bareng, ya. Jangan-jangan kalian ada karier talasemi, ya. Ini walaupun ini tuh akhirnya anak yang cowok ini ditransplant sum-sum tulangnya. Jadi transplantasi sum-sum tulang, tapi dia reject, akhirnya meninggal. Ya. Jadi dia nggak bisa menerima transplantnya, terus reaksi, akhirnya autoimunnya keluar dan macam-macam. Ya. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi buat kalian yang mau nikah atau punya anak, silakan cek, ya, darahnya, anemia hipomikro, ya. Nggak hanya anemia, ya, karena nggak anemia. Soalnya yang treat atau karier, silent karier biasanya nggak anemia, HB-nya baik-baik saja, tapi dia hipomikro. Bagus lagi kalian periksa gambaran darah, tapi jangan-jangan banyak sel targetnya tuh kalian. Ya, tuh. Ini, ya, jadi screening talasemia untuk mencegah perburukan
bukan komplikasi dari thalassemia mayor untuk mendapatkan karier dan penyandang thalassemia. Ini ya, kalau bapak ibunya seperti ini, ya, anaknya kemungkinan 25% itu pasti thalassemia, ya, yang dua-duanya karier, ya. Jadi kasihan bila yang tadi itu anaknya ini, yang cewek nggak terlalu talassemianya intermediate ya, nggak yang berat, nggak mayor, tapi yang cowok yang berat. Ini ya, screeningnya apa? Ini dia. Jadi kalau kalian ya dapat atau punya kalian sendiri MCH-nya kurang dari 20, saya lupa 26 ya tadinya, seperti itu. Jadi sekitar 20 ke bawah seperti itu wajib periksa ya. Silakan periksa darah sendiri-sendiri nanti ya. MCH yang dilihat terutama MCH rendahnya. Jadi kalau MCH-nya rendah banget, kalian harus waspada itu thalassemia. Ya. Ini ya screening retrospektif ya. Jadi anak dari orang tua penyandang thalassemia, kalau ada yang ketahuan thalassemia, maka anaknya harus di screening semua. Setidaknya dia tahu kalau karier gitu ya. Tujuannya apa? Nek nikah jangan sama yang karier, gitu ya. Kemudian saudara kandung dari penyandang thalassemia. Jadi orang tua yang thalassemia punya anak, dia harus screening anaknya ya. Atau saudara kalian mungkin ada yang thalassemia, walaupun kalian nggak thalassemia, kalian harus screening. Jangan-jangan kalian tuh karier, gitu ya. Jadi tujuan kalian di kedua ini yang namanya screening retrospektif ya. Kemudian deteksinya pada pasien anemia kronis sebelum gejala klinis muncul ya. Kalau sudah ada pembesaran ini ya, ini berarti sudah cukup tepat ya, karena sudah ada penumpukan besi. Ini ya. Jadi habis ini ya. Ini ya, untuk thalassemia bukan ya. Biasanya MCH-nya udah banget di 20-an. Saya di 20 seperti itu. Jadi kalau misalnya thalassemia, kalian itu screeningnya adalah yang gue lihat MCH-nya ya. MCV biasanya turun, tapi dia sangat terpengaruh berbagai macam. MCH-nya yang menjadi patokan ya. Di sini ada dua-dua seperti itu. Kemudian kalau thalassemia minor tuh bahkan di 12,6. Makanya cewek-cewek itu naik HB-nya sering 10 ya. Itu kok ya dicek ya. Walaupun ya mungkin bisa defisiensi besi ya, atau misalnya lansia banyak jantung seperti itu. Kemudian ya thalassemia mayor biasanya MCH-nya bahkan sampai 12 sampai 18. Ini di bawah 27 itu diakromik RDW-nya ini. Jangan lupa gambaran darah tepinya adalah sel fragmen sel target ya. Ini ya. Biasanya kalau misalnya nggak thalassemia mayor, fragmennya dikit, targetnya yang banyak, kemudian ada eritrosit berinti. Nah, kalau mau diagnosis ya sampai analisis HB ataupun elektroforesis HB ya. Jadi ada berbagai mode ya untuk periksa diagnosis thalassemia. Dan tadi saya bilang, selain transfusi itu cuma mengatasi sementara anemianya, tapi kelebihan besi ini juga bisa berlayani. Saya pernah dapat ya kasus residen, kasus residen, dia itu nggak sadar kalau dia thalassemia minor, padahal saudaranya thalassemia cewek. Datang di usia 30 tahun, dia sudah sirosis hepatis D. Tapi gara-gara thalassemia ya, penumpukan besi itu salah satunya akan ke organ-organ ya. Karena dia transfusi terus atau pemecahan terus ya. Pemecahan kan orang thalassemia itu kan hemolisis, Fe akan keluar terus, numpuk lama-lama. Dia nggak bisa keluar. Nah, itu akhirnya bisa ke jantung, ya organ jantung ya, ke liver sirosis hepatis ya, ke gonad semandul ya. Jadi
banyak efeknya dari timbunan besi. Ya. Oleh karena itu harusnya mereka ada terapi kelasi besi. Ya, kelasi besi diberikan ketika ferritinnya lebih dari 1000. Ini juga yang membedakan talasemi dengan anemia defisiensi besi. Sama-sama hipomikro, tapi kalau defisiensi besi ferritin alias cadangan besinya itu rendah, namanya aja defisiensi besi. Tapi kalau talasemi cadangan besinya meningkat karena menumpuk, ya, Fe nya menumpuk. Ya, jadi bila data lainnya menggunakan instrumen telah mendapat 3 atau 10 sampai 20 kali transfusi PRC. Jadi kalau udah 10 kali transfusi, pasien talasemi itu harus dikelasi besi. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin banyak ya. Kalian mau target menikah umur berapa? Kok matematiknya udah cewek biasanya nggak sabar. Esket dia udah nikah. Tidak. Ya.